Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Afiq Agesta dengan NPM 2021 43500170, salah satu mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Indra Prasta PGRI, ingin mendemokan aplikasi saya yang berjudul Dopix untuk memenuhi syarat dari tugas akhir saya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi saya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode Mora, untuk menentukan sepatu lokal terbaik dari salah satu toko sepatu, yaitu Dop Store. Dan ketika kita langsung saja kita ke aplikasinya, di sini saya menggunakan emulator untuk menjalankan aplikasinya. Namun ketika dijalankan akan sama dengan jika kita membukanya di aplikasi Android. Jadi ketika kita membuka aplikasinya, yang pertama-tama muncul adalah halaman loginnya, akan menampilkan halaman login. Dimana di halaman login ini terdapat beberapa fitur seperti forgot password, loginnya sendiri, dan juga register. Di mana kita bisa membuat akun. Jika kita tidak memiliki akun, kita bisa membuat akun baru. Dan juga ketika kita punya akun namun kita lupa passwordnya, kita bisa mereset passwordnya. Oke, pertama-tama coba kita buat akun dulu. Misalnya kita di sini kasih nama Afik dengan emailnya afik@gmail.com. Passwordnya kita ngasal aja. Oke. Di sini jika kita sudah punya akun dan kita ingat kalau kita sudah pernah membuat akun di aplikasi ini sebelumnya, kita bisa klik tombol login untuk kembali ke tombol login dan membatalkan proses pendaftaran atau pembuatan akun. Namun jika kita memang belum punya akun dan ingin buat akun, cukup tekan tombol sign up. Setelah mengisi formnya, kita tekan tombol sign up-nya. Dan akun berhasil dibuat. Mari kita coba. Kita masukkan email di sini. Passwordnya. Kita login. Dan berhasil. Hello Afik. Oke, sebelum kita ke fitur-fitur lainnya, mari kita coba fitur forget passwordnya terlebih dahulu. Jika kita klik, kita akan masuk ke sebuah halaman untuk forget passwordnya. Dengan kita cukup masukkan email yang kita gunakan di akun kita. Untuk mereset passwordnya. Nanti kita akan memperoleh sebuah email untuk mereset password. Ini untuk kembali ke halaman login. Yang apabila kita sudah ingat mungkin password kita cukup klik ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik send email. Link reset password telah dikirim. Mari kita coba cek apakah sudah ada. Di sini sudah ada. Reset your password. Tinggal diklik aja, maka kita bisa mereset atau membuat password baru untuk akun kita. Oke, lanjut. Misalnya kita masuk lagi. Kita login. Oke. Ketika kita login, ini adalah halaman pertama yang akan muncul pada aplikasi ini. Itu halaman home, di mana halaman home terdapat greeting, hello, dan juga tombol untuk logout yang tadi kita udah sempat coba di awal, dan juga koleksi-koleksi sepatu yang ada di Dope Store-nya itu sendiri. Karena sebagai contoh kita ambil 3
sampel brand yaitu Kompas, Kangki dan juga Patrobas. Dan perlu kita ketahui bahwa di sini saya membuat uh, double section. Yang pertama untuk section user dan juga section admin. Jadi terdapat perbedaan ketika kita login sebagai role user dan juga role admin. Dimana untuk pada ini kita login sebagai user. Jadi yang untuk membuat akun itu otomatis role-nya adalah user. Tidak bisa ganti role sebagai admin. Dan untuk membuat akun admin sendiri di sini kita menggunakan langsung ke database-nya. Jadi membuatnya langsung melalui database-nya langsung. Sehingga untuk pengguna-pengguna barunya itu hanya bisa menggunakan role user, karena untuk role admin sendiri tidak semua orang kita berikan akses untuk memegang akunnya. Dan untuk perbedaannya role user dan role admin nanti kita akan lihat. Pertama-tama kita coba explore dulu fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Ini dia untuk tampilan koleksinya. Coba buka. Di sini terdapat koleksi-koleksi sepatunya beserta spesifikasinya tentunya. Di sini juga ada tombol cari. Jika kita ingin mencari, ketika datanya sudah banyak dan kita ingin mencari, kita tinggal klik ini, maka akan muncul sepatunya. Gini. Kita cari di tombol kembali. Di sini juga sama ya. Oke, ke halaman atau ke page fitur selanjutnya. Mana fitur ini fitur utama dari aplikasi ini, yaitu fitur perbandingan atau compare. Dimana di sini kita membandingkan antar sepatu untuk mencari sepatu yang paling recommended atau paling rekomendasi untuk pengguna beli atau ya di toko tersebut. Di sini kita cukup masukkan berapa sepatu yang ingin kita bandingkan. Kita coba misalnya kita mau bandingkan 3 sepatu, maka dia akan memunculkan 3 field, yang mana field ini kita akan isi dengan sepatu-sepatu yang ingin kita bandingkan tentunya. Kita coba contoh lagi, misalnya kita masukkan 5, maka akan muncul 5 field. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba 3 saja. Oke, di sini terdapat field-field yang kita isi dengan sepatu-sepatu yang kita bandingkan. Di sini juga ada fitur cari. Jadi misalnya ketika sepatunya banyak, dan sebenarnya ini bisa di-scroll. Tapi kalau sepatunya udah banyak, pastinya sangat tidak efisien jika kita scroll. Kita cukup cari saja. Di sini Tribun misalnya tuh. Tribun. Nah, dia akan muncul paling atas. Isi, misalnya kita isi semua. Dan untuk memulai proses perbandingan, kita cukup tekan tombol hitung. Nantinya akan muncul hasil dari perbandingan sepatu-sepatu tersebut beserta sepatu mana yang paling direkomendasikan dan sepatu mana yang paling mungkin kurang direkomendasikan. Kita coba tombol hitungnya. Nah, di sini ini hasil perhitungannya menggunakan metode Mora tentunya. Mana terdapat sepatu dengan yang paling rekomendasi yang atau rank 1 yaitu clear dengan total perolehan nilainya yaitu 0,12538, dan yang sepatu yang mungkin kurang rekomendasi yaitu Kaflex berada di rank 3 dengan total nilai minus 0,00287. Oke, untuk close pop-upnya. Dan sini juga ada fitur print. Ketika kita ingin mengeprint hasil dari perhitungannya, kita cukup tekan tombol ini, maka akan jadi laporannya. Mana ini laporan hasil dari perhitungannya serta tanda tangan dari owner Dope Store-nya itu sendiri. Kita balik lagi. Dan untuk fitur terakhir yaitu fitur about, yang mana fitur about ini berisikan tentang informasi tentang si aplikasinya dan juga developer aplikasi ini. Mana Dopix ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan ini. Kurang lebih seperti ini penjelasan tentang aplikasinya, dan ini informasi singkat tentang developernya atau saya sendiri. Oke,
Ini kurang lebih fitur yang user dapatkan jika kita login sebagai role user. Coba kita login sebagai admin, kita logout. Nah, saya di sini sudah membuat sebuah akun untuk admin. Oke. Di sini terletak perbedaan di mana di greetingnya. Di greetingnya di sini ada tambahan yaitu hi admin, menandakan bahwa yang login itu menggunakan role admin. Di sini username adminnya karena saya namanya admin, maka di sini tulisannya admin. Untuk perbedaan di home-nya seperti itu. Coba kita masuk ke collection-nya. Salah satu collection-nya muncul dan kita di sini dikasih sebuah fitur yaitu sebuah tombol, dimana kalau kita klik tombol hamburger button ini, maka akan muncul beberapa fitur tambahan yaitu berupa tambah data, modifikasi data, delete data, dan juga print data. Mana fitur ini hanya muncul ketika kita login sebagai role admin. Nah, sebagaimana tadi kita login sebagai role user, maka fitur ini tidak akan muncul. Jadi yang hanya bisa memodifikasi, merubah, menambah maupun menghapus data-data sepatu yang ada di database hanya admin. Oke, misalnya kita coba tambah data. Misalnya kita masukkan retro, bahan sepatunya kanvas, jumlah size nya 9, ininya warnanya 10, beratnya 450, dan harganya 700. Coba kita save. Maka muncul paling bawah retro, dan bisa kita cari juga ya tentunya retro. Selain itu kita coba fitur modifikasi datanya, kemana kita klik maka akan muncul sebuah form. Form ini bisa diisi, cuman untuk memudahkan menandakan atau mencari data sepatu mana yang ingin kita rubah, kita cukup masukkan nomor dari urutan sepatunya atau nomor sepatu pada list data yang kita punya. Misalnya di sini kita mau rubah si retro, yang mana si retro ini berada di nomor 4 pada list. Jadi kita cukup masukkan di sini nomor 4. Nah, muncul data sepatu retro. Bahannya kanvas 9, bawaannya 10, 490. Dan misalnya kita tambahkan di sini harganya jadi 800. Ininya jadi 11. Dan ini jadi 10. Ketika kita update, maka berubah 10, 11, 800. Jadi sini ada fitur delete untuk menghapus data. Sama konsepnya seperti modifikasi, kita cukup masukkan indeks ataupun urutan sepatu pada list daftar sepatu. Misalnya di sini kita masukkan 4. Nah, di sini kita bisa make sure data yang kita pilih itu benar, sepatu retro, bahan kanvas dengan ini bla 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 segala macam. Kita cukup klik tombol delete jika ingin mendelete. Akan ada sebuah warning pop up. Kita menghapus data ini, kita klik yes jika ingin dan cancel jika ingin membatalkan. Coba kita klik yes, maka datanya akan menghilang. Nah, di sini juga ada fitur print, mana ini hanya ada di role admin tentunya. Jadi admin bisa mencetak laporan berupa data sepatu yang ada di database. Mana di sini Tribun, Gazelle, Velocity, dan ini untuk tanda tangan si owner Dope Store-nya. Oke. Dan untuk fitur compare-nya sendiri kurang lebih sama dengan role user, tidak ada perbedaan untuk admin sendiri. Sini ada fitur print, sini sama. Begitu juga untuk fitur about-nya. Tidak ada perbedaan. Meletak perbedaannya cuma ada di home sama di daftar sepatu. Dan ini untuk logout, mana kita bisa logout jika kita ingin logout dari aplikasi ini. Dan untuk aplikasi ini, ketika kita tutup aplikasi ini, maka dia akan ke logout otomatis. Jadi ketika kita membuka aplikasi ini, kita perlu login kembali ke aplikasi ini. Jadi untuk privacy
atau ininya keamanannya kurang lebih aman karena kita harus login setiap kali kita ingin masuk ke aplikasi ini. Mungkin kurang lebih sekian demo aplikasi untuk tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.